Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, eh, untuk matematika peminatan hari ini untuk kelas 12 MIPA, materinya adalah tentang peluang. Langsung saja ya. Peluang ini kalian bisa melihat untuk materi-materinya bisa dilihat di buku paket yang warna hijau itu ya. Silakan, di situ banyak ada peluang, bagaimana peluang tidak saling lepas, bagaimana peluang saling bebas, saling lepas begitu ya. Di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa contoh soal. Di sini ada satu contoh soal. Ini salah satu soal SBMPTN Saintek 2017, yaitu di dalam kotak 1 terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Jadi terdapat satu kotak di mana satu kotak itu terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Jadi warna putih dan warna merah. Di dalam kotak 2 juga sama, ada bola berwarna putih dan ada bola berwarna merah. Bola berwarna putih yaitu sebanyak 4 bola, kemudian bola berwarna merah sebanyak 4 bola. Jika dari kotak 1 dan 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengambilan, maka peluang yang terambil adalah satu bola merah adalah. Jadi pertanyaannya, maksudnya adalah ketika kita di sini kan ada 2 kotak nih. Dari 2 kotak ini kita akan mengambil 2 bola masing-masing dari 2 kotak itu. Jadi 2 bola dari kotak 1, kemudian 2 bola dari kotak yang kedua. Tetapi berarti kan bola yang akan kita ambil adalah 4 bola kan? 2 bola dari kotak 1, 2 bola dari kotak 2. Nah, salah satu dari 4 bola itu harus berwarna merah. Nah, peluangnya, berapa peluang yang akan kita dapatkan di mana salah satu 4 bola itu, 2 bola dari kotak 1 dan dari kotak 2, salah satunya berwarna merah. Gitu ya. Di sini langkah yang pertama adalah kita jabarkan dulu ya apa yang diketahui. Dari soal kita ketahui bahwa kotak yang pertama kan ada 12 bola putih, atau kita simbolkan dengan P kecil, dan 3 bola merah. Kita simbolkan dengan M kecil. Kotak yang kedua ada 4 bola putih dan 4 bola merah. Jika kita ilustrasikan atau gambarkan, maka kotak 1 ini kan ada 12 bola putih berarti 12 P. P itu putih ya. Kemudian 3 bola merah berarti 3M. Kemudian kotak yang kedua itu 4 bola putih berarti 4P, 4 bola merah berarti 4M. Berarti kan dari kotak yang pertama jumlahnya kan 12 tambah 3 itu 15. Jadi kita harus mengetahui dalam peluang itu adalah jumlahnya dari masing-masing itu, kemudian jumlah keseluruhannya. Jadi kotak yang pertama jumlahnya 15, kotak yang kedua jumlahnya adalah 8. Nah, yang ditanyakan adalah peluang terambil satu bola merah. Jadi disoalkan kita akan mengambil 2 bola dari kotak yang pertama secara acak ya, mau putih ataupun merah. Yang kedua juga sama, 2 bola juga, yaitu putih dan merah. Tetapi dari 4 bola itu ya, gabungan kotak 1 dan kotak 2 itu salah satu ya. Bukan dari kotak 1 atau kotak 2 saja, tetapi salah satunya harus berwarna merah. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama, yang pertama kita gambarkan kembali ini tadi ya, yang dari atas tadi yang diketahui. Kemudian dari kotak 1 dan 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu. Jadi kotak 1 2 bola, kotak 2 juga 2 bola. Dengan dengan pengambilan 1 bola merah adalah, jadi 4 bola itu ya, gabungan antara kotak 1 dan kotak 2, salah satunya merah. Itu kan kemungkinannya. Misalkan kita kotak 1 kan berarti 2 bola juga kan. Misalkan yang pertama ada merahnya. Dari kotak 1 kita mengambil ada merahnya, berarti yang satu harus putih kan. Karena kan 2 bola. Ketika kita mengambil dari kotak 1 merah, berarti salah satunya lagi itu putih. Berarti putih dan merah. Berarti sudah 2 tuh. Berarti kotak yang kedua itu harus dua-duanya putih kan? Pasti dua-duanya putih gitu. Karena kan dari 4 bola ini nih, baris kotak pertama ini, baris pertama dari tabel ini kan 1, 2, 3, 4. Ini kan berarti ada 4 bola dan salah satunya harus merah.
ketika yang merah ada di kotak satu, maka yang kotak kedua pastilah dua-duanya putih. Yang kedua, kotak yang pertama tadi yang awal, pengambilan yang kedua itu merah. Misalkan bisa jadi kan pengambilan yang pertama pada kotak satu merah, yang tadi kan putih yang awal. Sekarang pengambilan yang kedua ya, 4 bola yang kedua kemungkinannya adalah merah ini kan yang pertama misalnya kita ambil ya, berarti yang kedua dari kotak satu haruslah putih kan, karena kan ini kan hanya satu bola merah. Berarti ketika yang pertama kita ambil dari kotak satu merah, maka dari kotak satu yang kedua itu pastilah putih, dan dari kotak yang kedua itu juga pastilah putih, karena dari 4 bola salah satu itu harus merah. Jangan 2, jangan 3 bola merah gitu ya. Berarti kan ketika satu sudah diambil dari kotak satu yang awal, maka yang ketiga putih tiga-tiganya. Apa bedanya tabel baris pertama dengan tabel baris kedua? Kalau yang pertama kan M-nya kan di kedua ya, artinya kita mengambil putih dulu, yang kedua baru merah. Nah yang kedua ini kita kemungkinannya kan bisa jadi kita ngambil bola merah dulu kan, baru yang kedua putih. Kemudian yang ketiga, ketika sudah bola merah di kotak pertama, mau pengambilan yang kedua ataupun pengambilan yang pertama, bisa jadi kan merah itu di kotak kedua, karena kan di kotak kedua juga ada bola putih dan bola merah. Misalkan di kotak kedua kemungkinannya yang pertama adalah merah, misalkan ya, bisa kita ngambil bola merah nih. Kemudian kotak yang kedua pastilah putih gitu kan, karena merah sudah ada nih, maka yang kedua pengambilan pada kotak kedua itu haruslah putih. Nah pada kotak pertama ini berarti dua-duanya putih begitu ya. Kemudian ini pengambilan pertama, sekarang kita fokus ke kotak kedua ya. Pengambilan pertama, kemudian pengambilan keduanya itu merah, berarti pengambilan pertamanya adalah putih begitu kan. Jadi ketika merah di pengambilan kedua pada kotak kedua, maka pengambilan yang pertama pada kotak kedua itu pastilah putih, karena hanya boleh satu bola merah, bukan 2 bola merah ataupun 3 bola merah. Maka kotak yang pertama pastilah dua-duanya putih begitu ya. Jadi maksudnya dari sini memang yang pertama logikanya harus jalan ya. Jadi kalian caranya adalah ketika kotak satu, kita fokus ke kotak satu dulu. Ketika merah sudah ada, maka kotak kedua pastilah dua-duanya putih. Kemudian pengambilan pertama gitu ya, karena kan kita hanya boleh mengambil 2 bola dari kotak satu dan 2 kotak dari kotak 2 juga. Ketika ngambil 1 bola merah yang pertama, maka yang kedua pastilah putih. Maka pada kotak kedua juga pastilah putih. Kemudian misalkan pengambilan pertama dari kotak satu itu adalah putih, maka yang kedua misalkan kita merah gitu ya, maka kotak yang kedua pastilah putih gitu. Kotak pertama beres nih ya, karena kan ini kan hanya 2 bola, kalau nggak kedua, kemudian pengambilannya pasti pertama. Kotak ke satu beres, sekarang fokusnya ke kotak kedua gitu ya. Berarti sama, ketika pengambilan pertama beres, pastilah pengambilan kedua ini, yang P ini pastilah putih gitu ya, karena kan di sini bola merahnya dari 4 bola merah ini hanya bolehlah 1 gitu ya. Kemudian ketika pengambilan pertama sudah, maka yang kedua kemungkinan kedua bolanya terambil pada saat kedua kali gitu ya. Jadi putih dulu dari kotak 2 itu ya, kemudian merah. Ketika merah sudah ada pada kotak kedua, maka pada kotak pertama dua-duanya adalah putih. Gitu ya. Jadi di sini ada 4 kemungkinan gitu ya. Ada 4 kemungkinan ketika memang kita diminta untuk mengambil 4 bola, 2 dari kotak 1 dan 2 dari kotak kedua. Tapi salah satu dari 2 kotak ini haruslah merah gitu ya. Jadi salah satu dari 4 bola yang kita ambil itu haruslah merah. Maka di sini pasti hanya ada 4 kemungkinan, tidak ada yang lain kan? Gitu kan? Ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita kan diminta untuk mengambil 4 bola ya dari kotak 1 dan kotak 2. Maka salah satunya kan
merah itu kan kalau nggak kita ambil pertama kali pasti yang kedua gitu ya ngambilnya. Kalau nggak yang kedua pasti si merah itu terambil pada saat pengambilan ketiga. Kalau nggak misalkan di yang ketiga pasti bola itu terambil pada pengambilan yang keempat. Kenapa tidak kelima keenam? Karena kan bolanya hanya ada 4 gitu kan. Kalau misalkan kita diminta mengambil 6 bola atau lebih, bisa jadi kan ini banyak kemungkinannya ke bawah lagi, bisa jadi misalkan ada berapa baris lagi tabelnya, sehingga nanti sampai ke 6 kali gitu ya M-nya. Kemudian dari yang tadi itu ya, yang sudah kita dapatkan, kita kalikan. Ini kan kotak 1 berarti P1, kotak 1 M1 gitu ya, kotak 2 P1, kotak 2 P2 P2 begitu ya. Jadi di sini ini nih per baris ya, kita kalikan. Karena ini dalam satu kotak ini adalah peluang saling bebas ya, artinya ini akan terjadi perkalian gitu. Tapi antara baris pertama gitu ya, kemungkinan tabel pertama nih, baris tabel pertama dengan yang kedua ini saling lepas, artinya terjadi operasi penjumlahan ya gitu ya. Jadi ketika satu baris ini peluangnya ini operasinya perkalian, karena ini adalah dua kejadian yang saling bebas. Kalian bisa baca lebih apa itu saling bebas saling lepas di buku paket ya. Nah ini kalikan ya per baris tadi, P1 kali M1 P2 kali P2. Ini rumus dari mana? Dari yang atas, per baris ya, P1 kali M1 P2 kali P2. Kemudian ini seperti ini jadinya. Kemudian dari mana itu yang ini ditambah, kenapa? Karena ditambah itu artinya saling lepas ya, saling lepas dengan baris kedua. Jadi ditambah M2 kali P2 di sini, jadi M2 kali P2, M1 kali P1 maksudnya, dikali P2 kali P2. Kemudian ditambah lagi, ini artinya tabel baris ketiga, P1 kali P1 dikali M2 kali P2. Jadi kenapa ini perkalian? Karena ibaratnya kan ini bola pertama, bola kedua, bola ketiga, bola keempat, artinya satu pengambilan, jadi satu kesatuan gitu ya. Ketika satu kesatuan saling bebas, artinya dia satu wadah gitu ya. Tapi ketika beda wadah, maka dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Artinya ini 4 bola pertama, ini 4 bola kedua, ini 4 bola ketiga, ini 4 bola keempat gitu ya, kemungkinan. Jadi ini sesuai tabel tadi. Kemudian P1-nya tadi dari mana ini? P1 itu diperoleh dari jumlah warna putih kan 12, warna merah kan 3, kotak 1 jumlahnya 15. Jadi ketika P1 P ya, kita lihatnya P pada kotak 1, berarti jumlahnya 12 per 15. Jadi jumlah bola putih per totalnya begitu ya. Jadi jumlah bola putih itu adalah 12, P1 berarti 12 per total 15. Total itu dari kotak 1 ya, bukan dari kotak 1 ditambah kotak 2, bukan. Kemudian M1 itu adalah jumlah dari bola merah pada kotak 1 ya, kalian bisa lihat ke atas, itu adalah 3. Total bola pada kotak pertama adalah 15. Kemudian P2 itu adalah jumlah bola putih pada kotak kedua, jadi 4. Total pada bola kotak kedua adalah 8, jadi 4 per 8. Ini P2 sama dikali 4 per 8. M1 berarti 3 per 15 ya, ini sama dengan ini. Artinya M1 itu adalah jumlah bola merah per total bola merah per kotak 1. Kemudian P1 12 per 15, P2 jumlahnya 4 ya, per 8. 4 itu adalah jumlah bola putih per jumlah total pada kotak kedua. Ini tinggal ganti-ganti saja. P1 berarti putih pada kotak pertama, M2 berarti merah pada kotak kedua. Jumlah bola merah pada kotak kedua kan 4. Totalnya ada 8 kan bola di kotak
kedua berarti 4/8. Yang lain juga sama. Setelah kita ganti dengan angka-angka, maka kita tinggal mengalikan. Kalau di sini saya menyederhanakan dulu ya, jadi tidak langsung 12 kali 3 gitu ya, 15 kali 15. Kalau perkalian, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini kan nanti jadi besar ya. Ini semuanya nih. Lihat satu kurung ini dulu nih. Ini kan semuanya bisa dibagi 3. Berarti kita bagi 3 dulu. Artinya sederhanakan dulu. 12 bagi 3 4, 3 bagi 3 1, 15 bagi 5 15 bagi 3 5, 15 bagi 3 5. Kemudian ini juga sama. Ini bukan dibagi 4 satu kurung bukan dibagi 3 tapi bagi 4 ya. Ini kan 4/8 berarti dua-duanya bisa dibagi 4. Artinya bagi dengan bilangan yang terbesar tetapi bisa dibagi oleh pembilang dan penyebut. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Kemudian yang lain juga sama. Ini semuanya dibagi 3 jadi seperti ini. Ini semuanya dibagi 4. Ini semuanya dibagi 3. 12 bagi 3 4, 15 bagi 3 5, 4 bagi 4. Ini sama. Ini dibagi 3 dan ini dibagi 4. Kenapa semuanya dibagi-bagi dulu, disederhanakan artinya ya, supaya nanti pas perkalian itu enak, angkanya kecil-kecil gitu. Kemudian kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 kali 1 itu 4, 5 kali 5 itu 25. Jadi seperti ini, 4/25. Kemudian 1 kali 1 itu 1, 2 kali 2 itu 4. Jadi 1/4. Sama semuanya juga ya, jadi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi ketika semuanya sudah dikalikan, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, maka kita tinggal mengoperasikan yang ini. Ini kan ada 4 nih, ini kan operasi perkalian. Artinya tidak perlu ngotot ya, kita bagi saja. Ketika operasinya perkalian antar pecahan, ini tinggal dicoret pembilang dengan penyebut sini. Walaupun nyebrang, selama ini operasi perkalian itu bisa dicoret. 4 dibagi 4 itu 1. Sisanya kan 1/25. 1 tetap jadi pembilang, 25 tetap jadi penyebut. Ini juga sama, 4 dibagi 4 coret, sisanya 1 pembilang, 25 itu adalah penyebut. Ini juga sama, 16 dibagi 4 bisa kan? Hasilnya 4. 4 kali 1 itu 4, penyebutnya adalah 25. Ini juga sama, 16 dibagi 4 itu 4 per 25. Ini penjumlahan. Di sini tetap penjumlahan. Kemudian kita, karena ini penyebutnya sudah sama ya, ini bukan operasi perkalian lagi, tapi operasi penjumlahan. Nah, ketika operasi penjumlahan bukan penyebut dikali penyebut, tetapi penyebutnya tetap 1, tetapi harus sama gitu ya. Dan yang kita jumlahkan adalah pembilangnya atau yang atasnya. Jadi 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 4 itu 6 tambah 4 itu 10. Jadi hasilnya adalah 10/25. Ini baik pembilang atau penyebut bisa disederhanakan, dua-duanya dibagi 5. Jadi 10 bagi 5 itu 2, 25 dibagi 5 itu adalah 5. Karena di pilihan ganda ya, kalian bisa lihat lagi di soalnya, contoh soal di atas tadi, itu pilihan gandanya tidak ada pecahan, artinya koma-komaan, maka 2/5 ini kita buat bilangan desimal. Jadi 2 dibagi 5 hasilnya adalah 0,4. Maka nanti pasti ada jawabannya. Jadi intinya peluang ini adalah kalian harus tahu dulu, misalkan ada dadu atau misalkan ada kelereng, kotak 15 misalkan, kotak artinya jumlah misalkan yang lain, misalkan bola gitu. Ketika di bola itu ada bola hitam dan bola kuning, misalkan bola hitam 3, bola kuning 5, berarti kan misalkan peluang bola kuning berarti kan jumlah bola kuning ya 3 per satu kotak itu ada berapa bola, dijumlahkan antara kuning dengan hitam. Jadi 3 tambah 5 8, berarti peluangnya adalah 3/8 gitu ya. Jadi itu maksud mungkin untuk mempermudah caranya gitu ya. Memang logikanya harus jalan. Kemudian yang tadi itu P1 M1 di atas itu sebenarnya bukan rumus ya, tapi memang menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. P itu adalah P1 itu adalah bola putih pada kotak pertama. M2 itu adalah bola merah pada kotak kedua. Itu saja, silakan lihat tugas pada Google Classroom. Seperti biasa yang dikumpulkan adalah catatan dan latihan soalnya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.